102,8 Sarangga WFM. Balik lagi di siaran pagi. Sekarang udah jam 9.30. Pas banget, sisa 30 menit lagi siaran pagi kita seperti biasa. Nah, sisa 30 menit ini kita live Instagram. Dan kita akan ngobrol dengan pengamat terorisme sekaligus juga dosen. Nah, ini sudah nonton kebetulan Pak Husnan Nurjuman SAG MSI. Temanya bom bunuh diri Katedral Makassar. Ini juga perang melawan radikalisme yang tak kunjung usai. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Waalaikumsalam dosen. warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Alhamdulillah sehat ya, Pak. alhamdulillah sehat ya. Agak mendung-mendung tapi segar lah ya. Ini kayaknya rata nih, mendung-mendung nih. Lagi di rumah ya, Pak dosen ya? Di rumah di Petir, nanti agak siang baru berangkat. Nah, oke. Sana juga mendung ya, Pak? Posisinya petir? Mendung ya, mendung-mendung segar lah. Mendung-mendung Agak-agak segar. Bawaannya jadi ngantuk nggak? ya luar Oke. biasa. Ini kita kali kedua ngobrol via Instagram ya, Pak dosen Alhamdulillah ya? ya. Mm. Alhamdulillah masih diberi kesempatan dan gak bosan kita hubungin terus, mudah-mudahan selalu ini ya Pak, selalu standby, selalu setia gitu. Yang penting sehat ya. Kalau selama sehat Yang insya penting Allah. sehat. Oke. Ini tema yang agak cukup berat, namun juga bisa mengedukasi pencinta sergel begitu. Belum selesai kasus bom bunuh diri yang terjadi di Makassar. Kemarin juga Betul, sempat dihebohkan dengan aksi apa namanya ya, penyerangan di Mabes Polri ya Pak dosen ya. betul. Mm. Ya, ini Ya di kayaknya berturut-turut kemarin sore. gitu. Kemarin sore. Nah, ini juga Ya. salah satu bentuk radikalisme begitu ya, mungkin juga bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini kita akan mengangkat tema, mungkin sudah melihat poster begitu Pak dosen, Ya, bom bunuh diri di Katedral Makassar, ini perang melawan radikalisme yang tak kunjung usai. Dalam arti ini bukan baru kali pertama, ini sudah terus berulang begitu ya Pak dosen ya. ya sudah yang besar-besarnya sudah 2 dekade ya, sejak tahun 2000-an kan ya. Betul, betul. Iya. Ini yang memang sampai saat ini yang masih terus menjadi PR. Nah, ini kalangan muda terutama jangan sampai mudah untuk apa istilahnya ya, terdoktrin dengan paham-paham radikalisme gitu ya Pak dosen ya. Betul. Boleh, boleh sedikit didetailkan nih Pak terkait dengan paham radikalisme yang memang menyasar juga kaum muda untuk doktrin-doktrin ini. Ya, eh aksi ya pertama mungkin ya dalam kesempatan ini saya menyampaikan keprihatinan dulu ya Iya. kepada atas peristiwa yang terjadi. Saya prihatin sambil juga ya mengecam lah ya begitu, mengecam ya menyayangkan sebuah peristiwa yang harusnya tidak terjadi di bangsa yang majemuk, di bangsa yang memiliki nilai-nilai budaya dan nilai-nilai religi yang sudah tertanam baik sebetulnya begitu ya ketika sejak bangsa ini berdiri. Nah, memang peristiwa-peristiwa terorisme seringkali dikaitkan dengan paham radikalisme, begitu ya. Radikalisme itu sering diartikan sebuah paham garis keras, begitu, yang sifatnya Iya. konfrontatif, yang sifatnya menyerang, yang sifatnya memusuhi kelompok yang tidak sepaham, tidak seidealis atau tidak seideologi maksud saya dengan yang mereka yakini. Namun sebetulnya jauh dari itu, pendefinisian radikal juga dapat diartikan sebuah proses bagaimana mereka mencoba melawan sistem yang mereka yakini sebagai sebuah hal yang salah, gitu ya. Sistem yang mendominasi, yang dipakai di dunia saat ini juga termasuk dipakai di Indonesia, diantaranya demokrasi, ya Pancasila dan sebagainya. Nah, sehingga dan cara perjuangan mereka untuk mengganti sistem itu seringkali melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Maka itulah yang disebut dengan radikalisme, begitu ya. Sebuah cara paham melihat bahwa kondisi apa namanya tatanan-tatanan masyarakat, tatanan-tatanan bernegara, tatanan-tatanan uh, ber bermasyarakat berumat ya antar masyarakat ini bermasyarakat ini tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam menurut mereka begitu. Dan tapi menjadi titik radikalnya adalah mereka memperjuangkannya dengan jalur kekerasan, dengan jalur memaksa, tidak hanya bersikap menyalahkan dan memusuhi pihak lain, tapi juga menyerang. Nah, ini yang menjadi sebuah kekhawatiran sebetulnya dalam paham radikalisme. Nah, kalau dalam sejarah Islam sebetulnya, ya, saya pinjam tulisan-tulisan teman-teman yang fokus di kajian Islam, itu radikalisme sudah ada sejak zaman sejarah Islam di awal, ya.
ketika konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Nah, Muawiyah ini masih keluarganya Utsman bin Affan pada fase sebelumnya. Karena Utsman bin Affan wafat terbunuh, Muawiyah menuntut penghukuman kepada pembunuh Utsman, sehingga terjadilah perang antara Ali dan Muawiyah. Nah, dalam perang itu kemudian terjadi negosiasi perdamaian. Nah, ada kelompok di antara pendukung Ali yang melihat bahwa negosiasi yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam, sehingga mereka keluar dari barisan Ali dan menyebarkan teror, sampai teror itu membunuh Ali bin Abi Thalib, ya keponakan Nabi Muhammad, menantu Nabi Muhammad begitu ya. Nah, itu terbunuh gara-gara teror itu. Nah, disitulah sebetulnya sudah mulai dikenal radikalisme dalam sejarah Islam sesungguhnya. Dan terus ini berkembang di Timur Tengah sampai ketika masa-masa imperialisme Barat menguasai Afrika. Ketika Barat mendominasi, maka kelompok-kelompok ini melihat bahwa ada yang salah dengan tatanan dunia dan mereka mencoba melawannya. Nah, muncullah radikalisme ketika gerakan-gerakan perlawanan ini kemudian dibubuhi dengan tindakan-tindakan kekerasan. Ini muncul pada gerakan Ikhwanul Muslimin, misalkan di Mesir, gitu kan. Ada Imam Maududi, ada Hasan Al-Banna, sampai Said Qutb di situ. Masuk ke Indonesia. Nah, Indonesia juga. Nah, kalau Indonesia ini agak unik karena paham-paham radikalisme bervariatif. Ada yang gerakannya hanya pada isu-isu syariah saja. Ya, mereka menyerang, menurunkan massa, menegakkan syariat Islam, ya, menyerang tempat-tempat maksiat, tapi tidak bermaksud merubah Pancasila. Ada yang kelompok yang seperti itu. Ada juga kelompok yang memang mereka memperjuangkan syariat Islam dan mencoba memperjuangkan pergantian dasar-dasar negara seperti Pancasila, tapi tidak menggunakan kekerasan, hanya lewat dakwah. Ada yang seperti itu juga. Ada kelompok yang sepakat dengan yang kedua, menegakkan syariat Islam dan mengganti dasar-dasar Pancasila, tapi mereka memposisikan pemerintah sekarang sebagai musuh karena tidak mau menerapkan syariat Islam. Maka mereka memeranginya dengan aksi-aksi teror. Nah, ada 3 kelompok inilah, tiga jenis varian radikalisme di Indonesia, dan yang paling berbahaya kelompok yang ketiga tentu saja. Kelompok 1 dan 2 ya kita anggap menjadi bagian dari dinamika wacana perbedaan pendapat di antara kita. Saya pikir selama kita bijaksana mensikapi perbedaan pendapat, itu tidak masalah. Tapi ketika itu membuat kerusakan, membuat kehancuran, ya, membinasakan jiwa manusia, mengambil hak orang lain, ya, tentu kita itu jadi masalah. Tentu kita tidak ada masalah dengan gagasan syariat Islam, itu silakan saja sebagai sebuah gagasan. Tapi ketika itu dipaksakan dalam sebuah gerakan yang menghancurkan hak milik orang lain, sampai membunuh orang lain atau melakukan teror dengan aksi yang merusak, nah itulah menjadi sebuah persoalan bagi kita dalam kehidupan berbangsa. Saya kira demikian. Baik, itu sedikit sejarah terkait dengan bentuk aksi terorisme begitu ya. Memang sudah ada sejak zaman Nabi begitu. Nah, ini mungkin yang kita soroti begitu. Betul, yang kita soroti ini bagaimana kita terutama kaum muda yang menjadi sasaran begitu ya untuk dimasuki paham-paham radikalisme begitu yang memang mengubah ideologi tadi. Nah, ini kan kalau kita lihat dari beberapa tersangka begitu ya, bom aksi bunuh diri ini juga kan didominasi para anak-anak muda begitu ya. Kenapa Betul. nih Pak dosen, apa yang bisa menjadi anak-anak muda ini gampang terpengaruh begitu? Kalau tadi kan Apa kita yang bicara salah bagaimana radikalisme muncul. Sekarang kenapa orang terpengaruh radikalisme? terpengaruh? Dan Betul. yang terpengaruh ini adalah generasi yang lahiran tahun 95 ya. Ketiga pelaku yang dalam beberapa hari ini, kasus Makassar dan kasus yang kemarin ya, Ibu ZA, Mbak ZA itu ya, saudara ZA yang kemarin di Mabes Polri itu kan ternyata mereka lahiran tahun 95. Berarti sekarang usianya sekitar kalau mereka itu sekarang usianya 25-26 tahun. Nah, begitu. Betul. Itu kan usia kaum milenial dapat dikatakan ya. Milenial itu kan ada beberapa ya, ada generasi kelahiran 80 ya, itu generasi yang Y ya, generasi Y, ada generasi yang Z itu yang kelahiran 95 ke sini, itu masih kategori generasi Z ya gitu. Dari kaum milenial. Nah, bicara soal kenapa orang mudah sekali terpengaruh oleh radikalisme, baik ya kelompok manapun, nanti saya tambahkan kenapa itu lebih rawan di kelompok generasi muda, karena ada 2 faktor besar sebetulnya. Ada faktor yang bukan 2 faktor ya, 2 kelompok faktor. Jadi faktornya banyak, tapi kalau saya kategorikan 2 kelompok faktor. Pertama yang saya sebut dengan latar atau kerentanan. Jadi ada kerentanan, ada kerawanan. Nah, ini beda. Dalam penanggulangan bencana, karena dulu saya
aktif di penanggulangan bencana, saya membahasakan ada kerentanan, ada kerawanan. Kalau kerentanan itu faktor yang ada dalam diri masyarakatnya, dalam diri lingkungannya. Sedangkan kerawanan berarti ancaman yang masuk gitu ya, ancaman yang faktor luar yang mempengaruhi itu. Nah, kalau kerentanan itu banyak latar-latarnya. Pertama sosial, budaya, sejarah dan psikologi. Sosial itu biasanya dikaitkan dengan fenomena di lingkungan, masalah kemiskinan, ketidakadilan, ya ekonomi satu, kedua ketidakadilan yang paling sering mendominasi. Kenapa orang menjadi frustasi dengan situasi sehingga ketika ada tawaran-tawaran ideologi-ideologi yang menurut mereka memberi harapan tentang perubahan itu sangat mudah sekali mempengaruhi begitu. Ya mereka mengamati adanya sistem yang tidak adil. Orang bekerja keras tapi tetap miskin, sedangkan kelompok lain hanya cukup dengan duduk-duduk saja, dia memutarkan modal orang tuanya bisa jadi, atau meminjam uang ke bank dengan privilege tertentu bisa tambah kaya dan sebagainya, misalkan begitu. Nah, di sisi lain juga banyak ketidakadilan, bagaimana orang-orang kecil ditindas, sedangkan orang-orang yang punya uang bisa melenggang. Atau ketidakadilan juga terjadi di dalam skop global, misalkan kasus penanganan Palestina, itu kan, kasus-kasus yang bagaimana Islam itu terpinggirkan dan sebagainya, itu juga menjadi persoalan. Apalagi itu juga menjadi hal yang membuat orang jadi jadi frustasi dengan dunia, sehingga mereka berharap ada perubahan. Itu yang faktor sosial. Nah, faktor lain adalah faktor budaya. Nah, ini juga sebetulnya yang menjadi fokus dalam penelitian saya. Faktor budaya ini salah satu di antara paham agama. Nah, bukan ajaran agama ya, tapi paham agama. Jadi iya, kalau banyak tokoh-tokoh ya dari pemerintah, menteri-menteri, para politisi mengatakan bahwa terorisme itu tidak terkait dengan agama, sebetulnya itu tidak sepenuhnya benar begitu ya. Artinya gini, tidak terkait dengan ajaran agama, ya itu betul. Tapi kalau terkait dengan paham agama, ya ini sangat mungkin. Karena semua terorisme, semua radikalisme itu mengatasnamakan agama, begitu ya. Bukan semua ya. Yang kita lihat dalam kasus-kasus yang terjadi ini kan mengatasnamakan agama, bahwa mereka menafsirkan atau memahami, meyakini sebuah tafsir ajaran agama yang ternyata menghalalkan tindakan-tindakan seperti ini. Jadi masalahnya ada pemahaman keagamaannya. Dari mana paham keagamaan itu muncul? Karena mungkin dalam budaya kita, dalam budaya yang muncul seringkali mengajarkan agama itu sangat tidak kepada hal-hal yang sifatnya substansi. Misalkan nilai-nilai kebaikan, tapi lebih diajarkan kepada yang sifatnya ritual, yang sifatnya membangun identitas gitu. Kita muslim, mereka kafir, gitu kan. Tidak pada bagaimana sebagai muslim kita mesti berbuat kebaikan. Bagaimana sebagai muslim kita mesti berwelas asih kepada sesama, ya kan. Hal-hal kayak gitu tidak terlalu dimunculkan, tapi yang sering kali dimunculkan adalah bagaimana kita harus beribadah dengan baik, menyerahkan semua kepada Allah, terus ya membangun eksklusivitas gitu. Itu yang paham agama sempit, gitu kan, dikatakan paham agama sempit yang kalau kita pahami agama secara keseluruhan mestinya tidak begitu. Bahwa agama itu isinya perintah, larangan, petunjuk, tapi punya tujuan untuk kemaslahatan manusia. Nah, kalau tindakan-tindakan itu tidak membuat kemaslahatan, ya berarti kan itu melanggar tujuan agama. Nah, paham-paham beragama yang seperti inilah yang seringkali memunculkan tadi ya takfiri, ya mengkafir-kafirkan orang, bahkan tidak sekedar mengkafirkan, tapi menganggap orang yang berbeda paham itu sebagai musuh, sebagai musuh yang harus diperangi. Nah, itu juga menjadi faktor yang penting. Yang ketiga latar sejarah bagaimana Islam dipinggirkan, sejarah bagaimana Barat berlaku tidak adil kepada Islam. Sejarah perang salib, misalkan dulu ya ada perang salib yang membangun sentimen yang luar biasa antar agama gitu. Ya, agama Islam dengan penganut agama-agama Nasrani misalkan itu punya sentimen dengan sejarah perang salib. Itu apalagi juga ada tambah lagi romantisme sejarah bahwa dulu di masa lalu Islam pernah jaya, pernah menguasai peradaban dunia, maka ada sentimen-sentimen yang menginginkan itu kembali dengan cara-cara yang keras. Nah, ketiga faktor tadi, sosial, budaya, sejarah, kemudian bermuara gitu atau menusuk begitu kepada faktor psikologi orang. Psikologi para remaja ini memunculkan banyak ilusi, di antaranya ilusi superhero gitu kan. Bagaimana dirinya berperang sebagai superhero yang bisa merubah dunia dengan kematiannya, dengan pengorbanannya,
dunia akan berubah. Ya, ilusi apa namanya inferioritas karena merasa tidak mampu bersaing dengan gerakan-gerakan yang ada, tidak mampu berperan, maka mereka mengambil peran pada peran oposisi yang menyerang begitu dan sebagainya. Itu juga, nah 4 latar ini yang saya sebut sebagai kerentanan, faktor yang ada pada diri kita dan lingkungan kita yang sangat membuat kita mudah terpengaruh oleh terorisme, oleh radikalisme. Nah yang kedua itu faktor kerawanan atau ancaman. Nah, ancaman ini saya lihat ada 2 lagi. Ada yang sifatnya stimulan, ada yang sifatnya pemicu. Nah, yang stimulan itu ya terpaan informasi. Nah, itu yang sifatnya stimulan. Yang rawan itu adalah terpaan informasi-informasi tentang paham radikalisme ini luar biasa. Dan itu sangat masif ketika media sosial berkembang. Maka itulah yang menyebabkan kenapa sekarang tren pelaku para pengantin ini, tren pelaku-pelaku terorisme ini dari kalangan anak muda gitu loh. Bunuh diri loh. Kalau tapi ini bunuh diri berarti kan mereka berpikir mereka siap dengan totalitasnya kan bunuh diri gitu kan untuk melakukan aksi. Karena salah satunya faktor terpaan informasinya. Di antara terpaan informasi tersebut ya di antaranya yang cukup berpengaruh adalah media sosial. Apa yang mereka baca, konten-konten propaganda gerakan radikalisme ini banyak sekali muncul di media sosial. Kenapa? Itulah kenapa Al-Qaeda dan ISIS itu berbeda. Ya. ISIS kayaknya lebih Indonesia ya. Indonesia itu kan ada JI sama JAD ya, JAD. Nah, JAD ini kan berafiliasi dengan ISIS dan gerakannya memang di media sosial, propagandanya itu luar biasa. Nah, dibandingkan JI, JAD ini sangat masif merekrut orang dibandingkan era JI ya, Jamaah Islamiyah begitu. Yang diindikasikan berafiliasi ke Al-Qaeda. Sedangkan JAD ini, JAT ya, Jamaah Ansarut Tauhid itu kan berkembang jadi JAD, Jamaah Ansarud Daulah, ada Jamaah Ansarul Khilafah dan Ansarul Syariah. Nah, itu. Tapi yang melakukan tindak kekerasan di kata para pengamat itu dari JAD. Nah, gitu. Itu terafiliasi ISIS yang memang sangat masif dengan gerakan-gerakan propagandanya begitu media sosial. Yang terakhir adalah dari kerawanan adalah pemicunya. Ya pemicunya ada organisasinya yang menawarkan ini. Ya kan ada gerakannya. Ya tadi organisasi tadi itu kan. Jadi mereka ketemu gitu. Dan organisasi ini kan sangat rapih. Ada yang bertugas menggali dana, ada yang bertugas merekrut, ada yang bertugas memang melatih skill dan sebagainya. Itu ya kalau dulu ada 3 tokoh yang dikenal, ada Hambali, Ansari dan Nurdin M. Top kan gitu kan. Hambali berperan sebagai penggalang dana, kemudian Nurdin M. Top sebagai perekrut, dan yang melatih bagaimana membuat bom itu kan Dr. Azhari. Itu kan 3 tokoh zaman JI ya, zaman yang terkait dengan Al-Qaeda dulu. Bahkan daerah kerja pun dibagi, ada Malaysia, Singapura yang memang tempat mencari dana, ada Filipina dan daerah-daerah timur yang tempat memudahkan mencari senjata dan bahan-bahan kekerasan itu, dan tempat perekrutan itu Indonesia kan gitu, tempat merekrut orang itu di Indonesia kan. Indonesia punya latar budaya yang memungkinkan mudah direkrutnya. Tadi punya kerentanan tadi itu. Saya kira itu Mbak yang saya amati, sejauh yang saya amati sebagai dalam kajian komunikasi kehidupan beragama ya. Saya tidak mengkaji dari sudut pandang agamanya ataupun sudut pandang terorismenya, tapi sudut pandang kenapa orang bagaimana interaksi dengan isu-isu radikalisme ini menjadi semakin terkristal. Itu kan ada faktor kerentanan, ada faktor kerawanan tadi. Dan juga kerawanan. Ada kerentanan ya, dan juga kerawanan yang menjadi faktor. Ya. Dan ini memang kalangan muda, tadi usia-usia 25, 24 ini memang menjadi rawan dan juga rentan bisa masuk paham-paham tadi begitu ya, yang memang gampang direkrut. Enggak sambil minum kopi nih. Ya, siap. Kopinya. Ada beberapa artikel juga yang saya coba konfirmasi ke Pak dosen. Ini salah satunya dari Ketua PBNU juga. Nah, ini ajaran Wahabi jadi pintu masuk terorisme. Nah, ini dari Ketua PBNU Said Akil. Lagi bagaimana ini untuk paham-paham seperti ini masuk, apakah juga menjadi salah satu faktor tadi? Ya, karena pelakunya menganut paham Wahabi, apakah iya berarti semua orang yang punya paham Wahabi itu teroris ya? Karena pelakunya itu Muslim, apa iya seluruh Muslim itu teroris kan gitu? Karena pelakunya orang Indonesia, apa iya juga seluruh orang Indonesia itu teroris? Itu harus dilihat lebih jauh ya. Kita perlu kajian. Tapi sejauh yang saya paham Wahabi itu kan sebenarnya intinya kan berorientasi pada pemurnian ajaran Islam. Dulu sejarahnya
Wahabi itu kan begitu ya, dan berkembangnya justru ketika Abdul Wahab itu bekerja sama dengan Pangeran Saud, ya, seorang bangsawan di Arab. Akhirnya mereka membuat negara Saudi Arabia. Ketika mereka membuat negara Saudi Arabia ini, bagi kekhalifahan Islam, Turki Utsmani malah dianggap ancaman karena mengganggu stabilitas politik. Nah, itu jadi sejarah Wahabi itu sangat terkait dengan politik, gitu kan, agama politik. Tapi intinya Wahabi itu di awal itu sangat adalah gerakan yang berkonsentrasi pada pemurnian ajaran Islam secara tekstual, Quran dan Sunnah, begitu. Ya, karena itu sebenarnya, ya. Jadi sebetulnya kebetulan para penganut para radikalis ini sangat banyak yang menganut paham Wahabi, ya. Saya pikir itu menjadi sebuah kebetulan. Tapi apakah betul paham Wahabi yang menyebabkan radikalisme? Nah, saya kira itu yang harus kita diskusikan lebih lanjut. Kalau saya sih kurang tentu saya harus lebih paham lagi apa maksudnya Pak Ketua PBNU begitu ya, menyampaikan itu ya. Tapi kalau menurut saya tidak sekedar menghapuskan Wahabi sebetulnya, tapi kita mendekati lagi, mempelajari seperti apa sih Islam yang sesungguhnya, begitu ya. Saya kira kalau sekedar paham, ya selama menjadi sebuah paham, ya paham apapun saya kira bebas kita berbeda pendapat dalam Islam, dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang mesti dibatasi adalah tidak melakukan tindakan-tindakan yang merusak, gitu. Tidak memaksakan bahwa pikiran kita lah yang paling benar dan tidak ada orang lain selain kita di dunia yang benar. Nah, itu yang paham-paham seperti itu. Jadi kalau saya cenderung pada posisi yang lebih moderat, artinya saya membebaskan perbedaan pendapat selama dalam koridor bahwa tidak ada yang paling benar. Yang paling benar itu hanya Allah, gitu ya. Kita hanya berusaha menafsirkan berdasarkan pengetahuan kita mana yang benar. Selama kita berpikir seperti itu, sehingga kita punya pemikiran kalau kita benar ya 2 pahala, kalau kita salah 1 pahala, kan enak begitu. Maka perbedaan itu menjadi rahmat, gitu ya. Perbedaan menjadi rahmat. Nah, maka daripada menghilangkan Wahabi, kalau menurut saya lebih fokus kepada bagaimana kita merubah pola pendidikan agama kita. Ya, sehingga ketika ada paham apapun yang masuk, kita bisa menempatkan paham itu pada posisi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan yang baik begitu. Saya kira demikian. Iya, pemahaman terkait tadi. Nah, ini juga ada artikel nih Pak dosen terkait dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah juga menyebut ada upaya adu domba kalau kita balik lagi di bom Gereja Katedral Makassar. Ada upaya adu domba. Bagaimana Pak dosen melihat statement dari Ketua Umum PP Muhammadiyah? Ya pasti. Yang teror itu kan sebenarnya bukan sekedar membunuhnya yang penting. Yang menjadi tujuan dari terorisme itu bukan sekedar ada korban yang mati, tapi itu pesan. Tujuannya adalah terjadinya sebuah kekacauan, kan begitu ya. Ya, kalau dampak dari adu domba itu, perpecahan itu merupakan bentuk kekacauan, itu adalah tujuan dari terorisme sebetulnya. Menyebarkan ketakutan, terciptanya kekacauan, ya kekacauan itu salah satunya adalah terpecah belahnya masyarakat, baik antar agama maupun dalam sesama agama. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, saya curiga. Pertama jelas lah, karena kejadiannya di gereja, jangan-jangan ini memecah belah antara kita, orang Islam dengan orang Kristen. Tapi ketika muncul, ayo kita serang kelompok Wahabi misalkan. Nah, jangan-jangan perpecahan yang terjadi itu kelompok Islam dengan Islam lagi. Islam yang moderat dengan kelompok yang Wahabi jadi pecah gara-gara terorisme. Padahal kan kalau sekedar paham keagamaan, ya Wahabi juga macam-macam ya. Jadi Wahabi itu tidak satu mazhab juga, itu ada sub-sub mazhabnya lagi begitu ya. Ada yang menghalalkan kekerasan, ada yang tidak juga di Wahabi juga. Itu juga harus dilihat gitu kan. Ada gerakan yang memang fokusnya kepada pemurnian ajaran Islam, termasuk Muhammadiyah. Salah satunya kan pendiri Muhammadiyah juga sangat terpengaruh oleh gerakan Wahabi pada aspek pemurnian ajaran Islamnya, kan gitu. Pada aspek pemurnian ajaran Islam dan pada aspek gerakan sosial, di situ. Tapi tidak pada aspek kenegaraan, kan tidak. Jadi itu pun ada banyak sekali pecahan-pecahannya dari situ. Nah, kita mesti hati-hati, jangan-jangan itu yang diinginkan, perpecahan antar kelompok-kelompok dalam Islam juga menjadi bagian yang diinginkan dari terorisme ini. Saya kira demikian. Baik, ini juga kemungkinan saja bisa terjadi. Baik, Pak dosen, ini karena waktunya terbatas, ini sudah di penghujung. Mungkin pesan ya bagi generasi muda saat ini untuk tidak mudah terdoktrin, agar tidak mudah masuk paham-paham radikalisme yang mengubah ideologi dan juga pemahaman kita terkait dengan agama. Silakan Pak dosen. Baik, tujuan ya buat generasi muda, buat saya pribadi, buat kita semua, ya, tujuan beragama itu adalah kemanusiaan, meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan. Maka mari kita lihat lagi agama, lihat lagi Islam terutama dengan lebih dekat, dengan cara pandang bahwa tujuannya adalah rahmatan lil alamin, ya, tujuannya adalah meningkatkan nilai-nilai
kemanusiaan. Maka mari kita buka wawasan kita seluas-luasnya. Kita ikro lagi, kita buka literasi kita seluas-luasnya. Maka insya Allah ya kebenaran itu akan kita dapatkan dengan sungguh-sungguh. Saya kira itu ya yang saya sampaikan. Jadi mari kita lihat segalanya lebih dekat, termasuk tentang Islam. Maka kita bisa bernilai, bisa bersikap, bisa berperilaku dengan lebih bijaksana. Amin, amin. Mudah-mudahan kita terus terjaga dan memahami agama benar-benar betul, tidak terpancing dan tidak mudah rubah mindset dan juga doktrin dengan paham-paham yang menyimpang begitu. Baik, Pak dosen hatur nuhun sudah ikut bergabung. Namun boleh disapa 1-2 nama yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi ini. Siapa ya? Ini lihat gimana coba. Nggak kelihatan. Oh ini ya, ada Hafiz Firdaus, ada Wahyu ya, ini ada Zaini Abdul Malik, terima kasih teman-teman ya. Ada Anjani Fadilah ya. Dari Fabio juga ada yang bergabung, ini beberapa teman-teman yang biasa ikut berdiskusi dengan saya di forum-forum juga ini ternyata ada. Ya semoga pagi hari ini kita bisa ya mengambil manfaat dari fenomena yang kita lihat ya. Kita ikro itu kan melihat, membaca. Yang dibaca tidak hanya kitab dan buku, tapi juga fenomena sosial. Kita belajar betapa perbedaan pendapat tidak pernah menghancurkan peradaban. Tapi yang pasti sudah jelas menghancurkan itu adalah fanatisme dan kebodohan. Maka mari kita semua menghindarkan diri kita dari sifat bodoh dalam beragama, sifat fanatik yang buta dalam beragama. Mari kita beragama secara berkemajuan, secara cerdas, sehingga menemukan tujuan agama yaitu kemaslahatan manusia, dunia, dan akhirat. Terima kasih, Mbak. Hatur nuhun, Pak Husnan Nurjuman dari pengamat terorisme dan juga dosen fisik Untirta. Sehat selalu, Pak. Jangan bosan kalau kita hubungin lagi untuk live Instagram. Amin. Insya Allah. Ya, mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.